Nah, energi itu isinya kecerdasan dan kekuatan. Yang Anda sebut sebagai kesadaran itu adalah kecerdasan. Akhirnya disebut ilmu tua atau ilmu kawruh, karena itu kecerdasan. Tapi Anda menggunakan yang bentuk kedua, itu karep atau kehendak, itu Anda berada di dalam bajijatan atau supranatural. Nah, spiritual dan supranatural itu harus bergandengan, tidak bisa dipisah satu sama lain. Karena kekuatan tanpa kecerdasan tidak terkendali, pralaya yang akan terjadi sejak di dalam diri Anda. Tidak perlu diekspresi jagat gedenya, jagat cilik sudah rusak. Jadi ketika konsep sekarang digagas, ini titik balik ya. 700 tahun dari era Sriwijaya, saya merumuskan bahwa kita adalah bangsa maritim yang mengalami kehilangan identitas karena dipaksa berpikir ke daratan. Sejak kapan itu? Ya kira-kira sejak pasca Renaissance, sampai diperparah tentang adanya tanam paksa yang digagas oleh Van der Bos. Nah, kita harus tahu sejarah yang tepat. Karena ketika sejarah ini tidak diuri-uri dengan tepat, kita kehilangan. Karena pada waktu itu kita kehilangan sekolah-sekolah unggulan. Apa sekolahnya itu? Kadewa Guruan, Kadiatmikan, Kawisesan, Kaprawiran, Karesian. Nah itu sekolah-sekolah yang sudah hangus di abad 15 sampai ke sini. Kenapa bisa begitu? Nanti kita ulas. Dan kita juga harus berani mulai studi kasus. Makanya saat ini kudu mulai wani terbuka atau objektif. Jangan subjektif lagi. Urusan keyakinan sampai gembol dewi-dewi itu urusan Anda. Keyakinan itu urusan kita. Tapi urusan sinau, urusan bareng-bareng. Karena itu menyangkut kepentingan seluruh umat, seluruh penghuni Ngarsopodo. Tapi kalau urusan keyakinan terserah, itu urusannya tidak hanya umat, itu urusannya jenengan karo si pangeran sejati jenengan sendiri. Nah, sekarang kita digiring untuk skeptis dan paranoid. Akhirnya sinau apa wedi. Ya, wedi nek ditarik ke melu kono, melu aliran kono, kena demit, kena kuasa gelap, demit itu digode dhewe. Nah, ini yang harus kita mulai kaji. Kita mulai saja dari Sriwijaya. Karena kalau saya menelisik, paling gampang itu sudah zaman sejarah. Kalau prasejarah ini angel tenang. Karena aksaranya sudah tidak bisa saya temukan dan deteksi. Hanya beberapa simbol. Ketika saya ngangsu kawur itu hanya beberapa simbol. Tapi ada beberapa karena leluhur niku ison nulis tidak hanya berbentuk aksara, tapi berbentuk mataruka, berbentuk energi, berbentuk doyo, dan berbentuk simbolisasi. Yang tidak pernah bisa ditinggalkan adalah tumpeng. Nah, itu tumpeng-tumpeng kira-kira itu adalah Jawa Kawit ya. Jawa Kawit itu sebelum Jawa kuno, atau kita sebutnya Purwo ya, atau Wiwitan. Nah, ini ras yang memang mendekati Jawa Kawi itu adalah Sangiran dan Wajekensis, itu ada di Tulungagung. Itu kira-kira 20 sampai 30 ribu tahun yang lalu. Data penelitian ya. Tapi kalau untuk mendeteksi itu sangat adem banget. Kita perlu cara untuk terhubung ke sana. Nah, teknologi foto rekam sekarang rekaman ini tidak mampu. Hanya rekaman desendria yang mungkin bisa dibawa ke sana. Nah, sekarang kita latihan untuk melakukan perjalanan lintas portal waktu atau kahanan. Nah, nanti kita ngangsu itu karena leluhur kita wis duwe kuwi. Tapi mergo yela-yelan ki ajarane mbahku tok ae ora maju-maju. Jadi malah tidak menemukan yang itu. Akhirnya sinengker karena bersentuhan dengan geopolitik. Nah, kita ambil era Sriwijaya. Kenapa saya ngomong soal bangsa maritim? Ya karena kita diundang di sini, jenengan yang sudah korup, saya akan memberikan frame berpikir yang utuh. Jadi ora kok ngomong Kundalini tok we. Jadi Kundalini harus berada di pada frame berpikir yang utuh. Karena ketika Anda mau melangkah, ben ngerti. Nek wis di Kundalini kaya apa? Karena setiap dari kita sedang ngelakoni misi masing-masing, medun ning Ngarsopodo. Walaupun secara general disuruh menjadi khalifah ya. Mbah Dewi disuruh jadi satrio pinandito. Jadi nek di dalam tradisi tertentu disuruh menjadi khalifah, tapi nek Mbah Dewi dadi satrio pinandito. Itu yang digadang oleh leluhur Nusantara. Nah,
Nah 700 tahun ini dimulai dari Sriwijaya yang pernah eksis melakukan pelayaran di sepertiga bumi dengan menguasai jalur sutra maritim, ya, jalur sutra maritim itu dikuasai di ujung Galuh. Mana ujung Galuh itu? Surabaya. Setelah dari ujung Galuh itu tahu yang dikuasai adalah Sungai Brantas, karena perairan adalah karma baik dari geolokasi bangsa kita, negara kita. Jadi leluhur ngerti, berarti Kimbian dibangun karo mbahku ini berdasarkan karma pahala yang bagus. Karena sampai lemahnya pun dipilih sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki perairan sangat luas, dan itu bisa sampai ke aspek tinggi dalam membangun kejayaan. Karena sumber laut kita sangat berlimpah, tapi gara-gara digiring menjadi bangsa darat, ya, bangsa darat bukan Atlantis lagi, darat itu, akhirnya kita kehilangan identitas. Seperti tikus yang digiring dalam lumbung, dibom, dibakar dari luar. Nah ini mulai kita gali, jadi mulai kita gali. 700 tahun setelah itu lengser. Karena Raja Sriwijaya terlampau sombong, tidak menutup kemungkinan kita akan mencapai kesombongan kalau kita sudah berada di atas. Karena kita tidak mampu mengendalikan situasi yang ada di sekeliling kita. Lengah, karma berjalan. Serangan oleh Raja Kola atau Chola dari Hindia, dead, akhirnya sedo, gugur. Karena akhirnya lengah, tidak menguasai keuntungan maritim dan keuntungan wilayah regional, nasional, internasional. Apa yang terjadi? Karena Cina dari bangsa Song menuju dinasti Ming, ini terjadi pergulaan dahsyat dan kita tidak waspada. Kola menggunakan jalur itu untuk menggempur kita di era Sriwijaya. Lengser. Agak apa-apa, akhirnya jumeneng meneh. Yang ini nih, sabdo palon bakal balik, tapi zaman dia. Nah ketika itu sudah digadang, 700 tahun berikutnya Mahapati Gajah Mada meneruskan Mamuyuyi Cakrawala Dwipantara yang akhirnya Anda kenal sebagai Sumpah Palapa Nusantara, yang sebelumnya digagas oleh siapa? Digagas oleh Kertanegara dengan doktrin Mamuyuyi Cakrawala Dwipantara dalam ekspedisi Pamalayu. Itu bukan doktrin sembarangan, karena doktrin itu mengajarkan tentang ilmu adiluhung untuk membangun Mandala. Tapi karena karakter Kertanegara itu begitu lingga, ya, begitu ketok ngelanangi tenanan, ya, dia sangat lengah. Pada saat melakukan Pancamakara Puja diserang oleh besannya sendiri, siapa? Jaya Katwang. Jadi akhirnya kita harus tahu bahwa kebaikan itu ternyata melemahkan, karena itu tidak berada di dalam kasih, tapi berada di dalam kasihan. Ini melo. Mbah kita tidak menyarankan untuk menjadi itu. Oleh mesake samubarang, tapi udukui oyote sukmomu ki welas asih. Tapi nek kamu sudah berada di dalam kasihan, ulai gitu, bahaya. Karena di sana akan style Anda untuk di hegemoni atau dibalik titik. Karena kita punya karma. Nah ini dipelajari setiap 700 tahun ini ada apa sebenarnya? Apa mau sekedar Google tutur tunulan sing koyok jenengan terima saat ini? Kalau era Jawa pertengahan sampai Jawa Baru itu kita kehilangan ilmu, kehilangan kawruh. Karena sudah tidak ada sekolah, akhirnya adanya Google pasemon. Jadi sloka-sloka itu menjadi pasemon. Jadi pasemon. Karena wis ora ngerti. Akhirnya enaknya mau mitologi mitos. Mitologi pun jadi mitos yang berlebihan. Ini candi kuwi enak iki nih, sing nunggu iki. Disajeni iki. Mun kene iki ini. Jadi ini yang mengalami penurunan fungsi. Jadi tidak lagi terorientasi kepada apa? Kecerdasan. Tidak lagi terorientasi kepada sistem manunggaling kaula Gusti atau teosofi, tapi hanya okultisme. Ini berbahaya. Akhirnya dipelintir oleh sebagian kuliner bahwa kita adalah penganut animisme, dinamisme yang mengalami pergeseran peoratif. Akhirnya dukun, yotibet, nah semuanya ini terjadi. Aus di sini. Gak apa-apa, berarti ini karma kita secara kolektif bareng-bareng. Kita nyonggo bareng-bareng.
ora usah nyalahne intine. Bareng-bareng. Karena setiap dari diri Anda ini sumsum, balung, getih, otot, daging, kulit, bulu terdiri dari partikel yang sama dari setiap kita. Karena jenengan yo mangan lemah, yo nyedot ambekan, yo ngombe banyu padha ning jero awak kula kalih awake jenengan. Lah ini kita goleki. Karena yang kuyung bareng-bareng atau gotong royong. Nah ini 700 tahun berikutnya Mahapati Gajah Mada memboyong ini hanya 72 tahun. Kok iso? 72 tahun iso membangun peradaban itu lagi. Tapi siklus dinamika berjalan mulai mengalami degradasi, lengser meneh. Akhirnya sampailah di era Suraprabawa lengser. Majapahit terakhir. Pecah sampai zaman sekarang. Nah, kira-kira sokot abad 14 ke sini itu kira-kira 700 tahunan lah kurang lebih. Nah, kira-kira disinilah titik balik. Makanya digadang ada konsep New Age, Satrio Piningit, Dajjalisme. Itu sebenarnya adalah perubahan dinamika alam. Anda mampu mengarungi itu apa tidak? Kalau mampu mengarungi itu lulus seleksi, sustainable. Tapi ini orang geser. Nah di sini akhirnya paham-paham ini karena berasal dari setiap tradisi, dia ngomongin New Age, paham New Age, mengetahui teknologi semakin mematikan dan sains. Ya tergantung awak dewi, sing gaya awak dewi itu yang kayak manusia. Nah antitesisnya adalah ketika sudah anti, membawa paham yang anti dengan New Age. Kalau New Age ini bisa kita pahami, orang apa-apa, tidak apa-apa, itu sebuah pengkelompokan ya, bahwa New Age ini adalah orang-orang yang masih memegang kesadaran agar tidak tergulung oleh kekejaman teknologi dan sains yang diciptakan oleh ulah karsa manusia itu sendiri dan ulah cipta manusia itu sendiri, tapi tidak menggunakan ulah rasa gitu. Karena cipta rasa karsa, rasanya nipis. Berikutnya terus di timur digadangkan di Asia Pasifik dengan konsep Nusantara atau Satrio Piningit. Antitesisnya adalah goro-goro. Nah goro-goro ini adalah ketidaksadaran, ketidakweruhan. Makanya orang-orang yang mesti goro-goro. Terus kita ngikuti gugon Tuhan ora apa-apa. Kok bakal teko kok Satrio iki. Lah nek kowe ora nglakoni apa-apa ora teko Satrio iki. Jadi didik orang lumpuh. Jadi tidak mau tandang gawe sejak dini dalam dirinya. Baru digawa meneh pencampuran konsep Dajjalisme. Ya, nanti Dajjalisme musuh Imam Mahdi itu orang yang masih memegang ukhuwah Islamiyah, kesadaran tasawuf Islam, hakikat Islam. Untuk memereteli sistem Dajjalisme ini. Non saya ya, karena agama digunakan untuk sistem politik hitam. Nah ini sebenarnya musuh terbesar kita itu bukan kekinian, bukan kekunoan, tapi penumpang yang menunggang di situ, yaitu ketidaksadaran. Karena ketidaksadaran akan membawa dampak sebagai iri dengki, amarah, ya, keangkuhan dan lain sebagainya. Itu adalah hukum energi. Nah, mari kita ke belakang lagi. Leluhur Nusantara itu sudah memahami tentang konsep daya. Daya itu apa sih? Daya itu energi. Nah, energi ini bersifat kekal. Dalam bahasa fisika kuantum kekal. Nah, sebelum ditemukan oleh beberapa ilmuwan, leluhur sudah memahami tentang medan energi. Nah, ketika medan energi ini diaktualisasikan melalui kesadaran, dalam tradisi Buddha disebut Avataka Sutra Indra. Ada jejaring simpul magis yang menghubungkan dari setiap kita. Orang Jawa kuno menyebut akasa, angkoso, atau ether. Nah, itu terhubung dengan setiap kita. Nah, si energi ini membelah menjadi dua. Daya itu menjadi howo. Howo itu daya penggerak, kekuatan. Nah, energi itu isinya kecerdasan dan kekuatan. Yang Anda sebut sebagai kesadaran itu adalah kecerdasan. Akhirnya disebut ilmu tua atau ilmu kawruh, karena itu kecerdasan. Tapi Anda menggunakan yang bentuk kedua, itu karep atau kehendak, itu Anda berada di dalam bajijatan atau supranatural. Nah, spiritual dan supranatural itu harus bergandengan, tidak bisa dipisah satu sama lain. Karena kekuatan tanpa kecerdasan tidak terkendali, pralaya yang akan terjadi sejak di dalam diri Anda. Tidak perlu diekspresi jagat gedenya, jagat cilik sudah rusak. Nah, leluhur tahu itu. Nah, energi ini harus dikembalikan ke medan yang tertinggi.
keselarasan atau keharmonisan ekspresi. Baru dikodifikasi menjadi aksara. Karena energi ini konon berbunyi. Makanya awake dhewe niku duwene sik dhewe niku banyu kahuripan terus uli swara dari banyu kahuripan itu perjalanan medan energi ini baru berbunyi. Bergesekan itu berbunyi, menimbulkan vibasi. Nah, itu dikodifikasi menjadi daksasara itu. Sudah sering sampai sang bang tang kang ing nang mang yang sing wang yang diringkas dari sisi om. Om itu bahasa alam semesta kosmik. Dan sebenarnya om apa hum? Karena ada hum wilaheng sekaring bawana langgeng. Terserah. Kalau ada menggunakan huruf Jawa Kawi, om, karena Jawa Kawi itu punya huruf vokal. Kalau Jawa Carakan tidak punya konsonan, maka butuh sandangan, maka ditulis hum. Dan sebenarnya Aryo Menangsang atau Haryo Menangsang, terserah nulisnya pakai mana, tidak usah elek. Nah, sekali lagi Bono Coroko Doto Sawolo itu Jawa baru ya, itu bukan Jawa kuno, tapi secara filosofi itu dijelaskan di Gowo Aji Soko dan lain sebagainya. Nah, aksara Jawa Kawi itu perpaduan Pallawa, aksaranya Pallawa diakulturasi oleh leluhur kita, karena itu pengaruh dari Hindia. Nah, kita harus objektif dulu, dibawa ke sini oleh Hindia dengan aksara namanya Pallawa, baru dicampur Pranagari, Dewanagari, Sanskerta. Nah, kira-kira ada 41 aksara. Saya saja juga masih belajar tentang itu. Yang itu masih digunakan untuk menulis relief dan stupa. Nah, kita saja tidak ngerti membaca aksara kita. Bagaimana kita mau maju? Mesti enak ya lela, karena adanya Pasemon. Yang kita serap di Jawa modern adalah ajaran Jawa Pasemon, atau disebut Gugon Tuhon. Nah, dari aksara itu dikembangkan sama leluhur menjadi sebuah ajaran. Ya, jadi leluhur kuno memiliki ajaran mempercayai tentang permainan tiga energi yang bekerja. Maka disebut Sangyang Suwung, Suwung Hamengku Om No. Dari bilangan biner kosong itu menjadi satu. Leluhur sudah mengerti bilangan biner. Karena kekosongan absolut itu bukan berarti mutlak kosong, tapi itu potensial. Mesti sudah jadi siji.